A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan waktu ini saya bisa meneruskan membaca karya buku Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, buku bestseller 37 Masalah Populer. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke halaman 49. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih pesan saya. Untuk meneruskan pembacaan malam ini, yaitu perbuatan sahabat bertentangan dengan sunnah. Tapi tidak selamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ijtihad sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membenarkan perbuatan sahabat yang sesuai dengan sunnah. Ketika perbuatan itu bertentangan dengan sunnah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan melarangnya. Contoh dari Anas bin Malik, ia berkata, 3 orang datang ke rumah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberitahu, seakan-akan mereka merasa sedikit. Mereka berkata, di manakah kita bila dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau yang tidak diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Salah satu dari mereka berkata, adapun saya akan terus salat malam untuk selamanya. Satu dari mereka berkata, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Satu dari mereka berkata, saya menjauhi wanita, saya tidak akan menikah untuk selamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka seraya berkata, kalian yang mengatakan anu dan anu, demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kamu. Tapi aku tetap berpuasa dan aku berpuasa. Aku salat malam dan aku tetap tidur. Aku menikahi wanita. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukanlah dari umatku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulan, yang terjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Jika bertentangan maka bid'ah adalah dolalah.
Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah hasanah. Ijtihad sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad Abu Bakar pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini artinya saja. Dari Ubaid bin As-Sabaq, sesungguhnya Said bin Sabit berkata, Abu Bakar mengirim korban perang Yamamah memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Kepada saya, Umar bin Khattab ada bersamanya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Umar datang kepada saya. Ia berkata, sesungguhnya pembunuhan pada perang Yamamah telah menghabiskan para penghafal Al-Quran. Aku khawatir pembunuhan juga menghabiskan para penghafal Al-Quran di negeri-negeri lain, sehingga kebanyak Al-Quran akan hilang. Menurut pendapatku, engkau perintahkan pengumpulan Al-Quran. Saya katakan kepada Umar, bagaimana mungkin engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Umar menjawab, demi Allah ini perbuatan baik. Umar terus membahas itu kepada saya, hingga Allah melapangkan dada saya untuk melakukan itu. Akhirnya saya melihat apa yang dilihat Umar. Said berkata, Abu Bakar berkata, engkau wahai Said, seorang pemuda yang cerdas. Kami tidak menuduhmu tidak benar. Engkau pernah menjadi penulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau mengikuti Al-Quran, maka kumpulkanlah Al-Quran. Said berkata, demi Allah, andai mereka membebankan kepadaku untuk memindahkan bukit, tidak ada yang lebih berat bagiku daripada apa yang ia perintahkan padaku untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Saya dalam kurung Said bin Sabit berkata, bagaimana mungkin kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar berkata, demi Allah ini perbuatan baik. Abu Bakar terus membicarakan itu kepadaku hingga Allah melapangkan dadaku, sebagaimana Allah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka aku pun mengikuti dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, batu yang tipis, dan dada para penghafal Al-Quran, hingga aku dapatkan akhir surat At-Taubah bersama Abu Husaimah Al-Ansori. Aku tidak mendapatkannya bersama seorang pun selain dia. Ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hingga akhir surat Al-Baqarah, surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, lembaran-lembaran Al-Quran bersama Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya, kemudian bersama Umar selain hidupnya, kemudian bersama Hafsah putri Umar radhiyallahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lihatlah bagaimana kekhawatiran Said bin Sabit melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membukukan Al-Quran, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan dan memerintahkannya. Namun ketika Abu Bakar mampu meyakinkan Said bin Sabit bahwa perbuatan itu baik dengan ucapannya, huwa wallahu khair, huwa wallahi khair, demi Allah perbuatan itu baik, Said bin Sabit pun dapat menerimanya. Bid'ah hasanah Umar
salat tarawih berjamaah. Ucapan Umar ketika orang banyak berkumpul melaksanakan qiyam Ramadan dengan satu imam di masjid Umar. Umar keluar melihat mereka melaksanakan salat. Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Diriwayatkan dari Umar bahwa ia berkata, jika ini adalah bid'ah, maka inilah sebaik-baik bid'ah. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Ubay bin Ka'ab berkata kepada Umar, sesungguhnya salat qiyam Ramadan tarawih berjamaah ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Umar menjawab, saya telah mengetahuinya, tapi ini baik. Ubay bin Ka'ab amat khawatir melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Umar dapat meyakinkan Ubay dengan ucapan, saya mengetahuinya, tapi perbuatan ini baik. Akhirnya Ubay dapat menerima dan ia menjadi imam salat tarawih berjamaah di Madinah. Umar sendiri memuji, jika ini perbuatan bid'ah, maka ini adalah sebaik-baik bid'ah. Takbir berjamaah pada hari Nahar. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab keluar di pagi hari Nahar 10 Zulhijjah. Ketika matahari mulai naik, Umar bertakbir, maka orang banyak pun ikut bertakbir mengikuti takbir Umar. Kemudian Umar keluar lagi untuk yang kedua kalinya di hari yang sama. Setelah matahari naik, Umar bertakbir, orang banyak ikut bertakbir mengikuti takbir Umar. Kemudian Umar keluar lagi untuk yang ketiga kali ketika matahari telah beralih. Umar bertakbir, maka orang banyak ikut bertakbir mengikuti takbir Umar hingga takbir itu bersambung dan sampai ke Baitullah. Dapatlah diketahui bahwa Umar telah keluar melontar jumroh. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Doa qunut subuh buatan Umar. Cukup ini, besok kita bacakan doa qunut subuh buatan Umar. Semoga pembacaan ini bermanfaat, menambah pengetahuan buat kita semua. Saya sifatnya manusia, tetap salah dalam membaca. Kiranya mohon maaf. Dari saya, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Mohon dukungannya kepada kalian semua, para pemirsa dimanapun Anda berada, di komen, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.